Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Fianti. Saya adalah salah satu dari narasumber untuk pelatihan nasional ya, yang diselenggarakan oleh Ibu Dewi Rahmasari. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan materi ini. Di sini saya bersama rekan saya Ibu Sofia Nurkemala berkolaborasi untuk memberikan materi psikologi ya. Di antaranya yaitu materi untuk manajemen stres ya. Baik. Sekarang kita akan bahas ya mengenai stres ya. Baik, mungkin di antara kita semua bukan hanya tahu ya mengenai stres gitu ya. Bahkan kita semua juga pernah merasakan apa itu yang namanya stres gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai topik-topik yang membahas mengenai stres. Pertama mengenai konsep stres itu apa, bagaimana mengenali stres, kemudian fisiologi stres. Kemudian tipe-tipe stres juga ya. Dan yang terakhir mengenai teknik manajemen stres ya. Baik. Sekarang kita bahas mengenai konsep stres ya. Baik. Stres di tempat kerja dan potensi kesehatan yang disebabkan stres itu adalah menjadi topik utama dari permasalahan yang dihadapi setiap banyak orang ya. Selain itu, kebanyakan orang juga bisa menggambarkan peristiwa dan keadaan yang bisa membuatnya stres. Bisa terjadi di lingkungan rumah, misalnya ya, stres dari perkawinan, misalnya dari pengasuhan, misalnya. Bisa juga di tempat kerja ya, stres itu. Nah, kemudian manajemen kerja yang tidak efisien misalnya di tempat kerja. Misalnya seperti kurangnya pengambilan keputusan oleh manajemen, jam kerja yang berlebihan, dan ketidakpastian mengenai prospek pekerjaan di masa depan, dan tekanan pekerjaan adalah beberapa penyebab stres yang biasanya dijelaskan oleh karyawan. Ya. Kemudian kondisi lingkungan yang kurang mendukung juga dapat menyebabkan stres, misalnya kurangnya dukungan sosial dari orang terdekat ya. Nah, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang bisa menyebabkan stres kan. Nah, apabila kita melihat dari definisi stres sendiri itu dapat didefinisikan dalam banyak cara ya. Pertama, stres itu merupakan respon umum terhadap serangan ya. Jadi setiap pengaruh yang mengganggu keseimbangan alami dari tubuh yang hidup adalah bisa disebut stres ya. Jadi stres itu bisa pengaruh yang bisa mengganggu keseimbangan tubuh kita. Kemudian ada juga beberapa pemajakan dari sumber daya tubuh untuk menanggapi beberapa keadaan lingkungan. Jadi ketika keadaan lingkungan menjadi stresor, maka beberapa sumber daya dalam tubuh kita akan terkuras, energi kita habis untuk menghadapi stres. Kemudian stres juga adalah tanggapan umum dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Misalnya kita menikah juga itu walaupun senang misalnya itu menimbulkan stres kan. Nah, jadi perubahan-perubahan dalam hidup biasanya ada adalah hal yang bisa menimbulkan stres. Nah, kemudian Komisi Health and Safety Eksekutif mendefinisikan stres kerja sebagai tekanan dan tuntutan yang ekstrim yang ditempatkan pada seseorang di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Jadi ketika ada kesenjangan antara tuntutan dan kemampuan, maka akan terjadi stres ya. Kemudian menurut ahli juga stres
pahami sebagai keadaan psikologis yang dihasilkan dari persepsi orang tentang ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan untuk mengatasi tuntutan tersebut. Gitu ya, kalau kita melihat dari konsep stres. Nah, pada dasarnya, stresor atau sumber stres menghasilkan stres, pada gilirannya menghasilkan respon stres pada bagian dari individu. Jadi, tidak ada dua orang yang menanggapi stres yang sama dengan cara yang sama atau tingkat yang sama. Jadi, misalnya seseorang mempersepsi suatu kejadian adalah stres bagi dia, tapi bagi orang lain belum tentu ya itu dianggap stres. Semua tergantung dari persepsi seseorang dan pemaknaan terhadap situasi stres. Kemudian bagaimana coping dia untuk menghadapi stres, sehingga tanggapan terhadap stres pastilah berbeda ya. Kemudian yang penting bahwa jika orang ingin mengatasi stres dengan cara yang memuaskan, maka mereka harus mengenali adanya stres. Pertama, mereka harus melihat bahwa ketika dari respon stres secara pribadi ya beda-beda. Misalnya kalau kita sudah mengalami insomnia atau sulit tidur atau gangguan pencernaan gitu ya, nah mungkin wah saya nih lagi stres ya, jadi sudah bisa mengenali tanda-tanda itu. Selanjutnya mengenai peristiwa atau situasi yang menghasilkan respon stres nih. Saya nih akan berhubungan dengan klien begini nih gitu ya. Nah ini akan menimbulkan stres bagi saya, sehingga saya harus bisa memiliki cara untuk mengatasinya. Misalnya bila berhadapan dengan orang seperti ini, saya harus bagaimana misalnya, dan lain sebagainya ya. Atau misalnya kita ingin mendisiplinkan karyawan kita nih, ya, kita harus bagaimana mengatasinya, gitu ya. Jadi sudah harus mengenali ini hal-hal yang memicu stres. Kemudian kita juga bisa melihat strategi coping pribadi masing-masing berbeda ya. Ada yang dengan relaksasi sudah bisa meredakan stres, ada juga yang tidak. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk stres sendiri itu banyak sekali akibatnya ya, termasuk pada penurunan kinerja manusia. Stres itu akan terjadi pertama ketika ritme tubuh atau ritme diurnal sirkadian ya, kita menyebutnya. Ketika siklus tubuh 24 jam gelap terang tidur bangun, itu ada interupsi pada ritme ini ya. Misalnya seseorang pekerja lepas, pekerja malam, itu apabila mereka terus-menerus mengerjakan pekerjaan di waktu-waktu tertentu yang dapat mengganggu ritme ini, maka kinerjanya akan menurun. Sehingga perusahaan itu tidak boleh tuh memberlakukan sip-sipan, misalnya untuk seorang dia 2 minggu berturut-turut di jam malam, nggak boleh. Jadi harus ada misalnya 3 sampai 1 minggu diganti-ganti ya orangnya untuk shift malam misalnya. Kemudian yang kedua adanya kelelahan. Itu kelelahan juga bisa karena lembur misalnya ya, itu bisa menurunkan kinerja manusia. Yang ketiga itu kurang motivasi ya, tidak ada stimulasi dari manajemen, misalnya bagaimana karyawan bisa bersemangat untuk mengerjakan pekerjaannya, mencapai target tertentu, itu akan menyebabkan penurunan kinerja juga. Selanjutnya, keempat, kurangnya stimulasi ya, itu akan menurunkan kinerja manusia juga ya. Misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kurang
ini ya, yang membosankan misalnya ya. Sehingga harus ada rotasi pekerjaan, ada bonus, ada bekerja dalam tim. Nah, maka dengan bekerja dalam tim kecil itu bisa memberikan stimulasi ya, agar bisa bekerja lebih baik lagi ya, karena pasti kalau misalnya kurang stimulasi terjadi penurunan degradasi kinerja manusia. Kemudian konseling karyawan juga bisa mengurangi stres ya, dalam rangka memperbaiki kinerja manusia. Selanjutnya yang bisa menurunkan kinerja manusia itu sendiri adalah stres ya. Jadi stres itu umumnya terkait dengan seberapa baik atau buruk seseorang menghadapi perubahan dalam kehidupan mereka di rumah, di dalam keluarga, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial. Nah, penyebabnya bisa beragam, mencakup penekan lingkungan, yaitu yang timbul dari suhu, kelembaban ekstrim, pencahayaan, ventilasi, kebisingan, getaran, dan adanya kontaminan udara seperti debu, asap, dan gas. Kemudian selanjutnya yaitu tegangan kerja terkait seberapa banyak atau sedikit beban kerja, promosi dan kurang promosi, tuntutan pekerjaan atau atasan yang kurang kompeten misalnya ya dalam memperlakukan karyawan, lalu jam kerja yang berlebihan, dan pekerjaan dan komitmen keluarga. Kemudian selanjutnya adanya stres sosial ya, yaitu para pemicu stres yang terkait dengan kehidupan keluarga, seperti hubungan perkawinan yang kurang harmonis, terus masalah sehari-hari dalam menghadapi kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi stres. Jadi, stres dapat didefinisikan hanya sebagai tingkat keausan pada sistem tubuh yang disebabkan oleh kehidupan. Dr. Hans Selye, seorang endokrinologi kelahiran Wina dari Universitas Montreal, dalam bukunya The Stress of Life membahas beberapa atau inti dari bahasannya ya, yang meliputi berikut ini ya. Jadi pada dasarnya stres adalah keadaan yang dimanifestasikan oleh sindrom peristiwa biologis tertentu ya. Kemudian perubahan spesifik terjadi dalam sistem biologis, tetapi mereka disebabkan oleh berbagai agen yang menekankan kebutuhan dan tidak diinduksi secara khusus ya. Jadi seperti hormon yang diproduksi oleh otak ya, yang oleh kelenjar yang dibangkitkan oleh otak ketika menghadapi stres kan, hormon kortisol itu ya, itu akan membahayakan ya bagi tubuh. Kemudian, namun ada beberapa respon stres akan dihasilkan dari stimulus apapun, cukup sederhana, misalnya stresor itu bisa menghasilkan stres. Stresor dapat bersifat lingkungan ya, dari lingkungan seperti suhu ekstrim tadi, kebisingan ya, dan juga dapat disebabkan oleh isu-isu atau perubahan dalam organisasi atau perasaan bahwa seseorang telah diperlakukan tidak adil misalnya secara sosial ya. Itu. Kemudian yang ketiga, stres juga dapat dipandang sebagai beban sistem tubuh yang berlebihan atau distres ya. Tadi ya, karena bekerjanya berlebihan, misalnya lembur dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan stres. Itu ya inti-inti dari mengenai fisiologi stres. Kemudian di sini model yang menggambarkan sindrom adaptasi umum terhadap stres. Jadi di sini stresor dipersepsi oleh individu ya. Kemudian individu dengan segala kekuatannya, secara konstitusi, secara psikologisnya, tingkat kontrolnya seperti apa, persepsinya bagaimana, itu mengadakan reaksi ya
terhadap stres yang muncul tadi ya. Nah, di sini dinamakan sindrom adaptasi umum terhadap stres. Nah, sindrom adaptasi umum ini bisa berhasil, bisa juga tidak. Nah, apabila berhasil, adaptasinya sukses, bisa mengatasi stresor yang timbul, maka terjadilah pertumbuhan, kebahagiaan, keamanan, kekuatan. Nah, sehingga tumbuhlah resistensi yang lebih besar terhadap stresor ya. Kemudian apabila tidak berhasil dalam menghadapi stres tadi ya, sindrom adaptasinya tadi, maka terjadinya kesusahan, kelemahan, dan menimbulkan penyakit ya. Bisa penyakit misalnya dalam pencernaannya atau penyakit-penyakit untuk stres dalam jangka waktu yang lama, itu kalau dalam penelitian itu bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit tertentu ya, seperti kanker, hipertensi, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga muncullah kerentanan-kerentanan gitu ya terhadap stres ini. Nah, ini adalah model yang menggambarkan sindrom adaptasi umum terhadap stres gitu ya. Tentunya akan berbeda ya bagi setiap individu. Nah, setelah kita membahas mengenai konsep stres ya, pastilah kita ingin mengetahui atau mengenali ya bagaimana stres itu muncul. Dan kita semua pasti pernah merasakan ini ya. Dan di sini ada gejala-gejala stres yang meliputi pertama, kesulitan tidur atau insomnia. Yang kedua, merasa kewalahan. Yang ketiga, ada masalah dengan memori, misalnya tiba-tiba lupa gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah berkonsentrasi, jadi tidak fokus gitu ya. Kemudian adanya kebiasaan makan yang berubah. Jadi lupa makan ya, yang biasanya 3 kali sehari jadi 1 kali atau 2 kali gitu ya. Kemudian merasa gugup atau cemas, kemudian merasa marah, mudah tersinggung, sensitif ya, atau mudah frustasi. Kemudian ada masalah emosi karena belajar atau tugas sekolah ya, marah-marah, teriak-teriak misalnya. Kemudian yang selanjutnya merasa bahwa Anda tidak dapat mengatasi kesulitan dalam hidup, putus asa ya, itu sudah gejala-gejala stres. Kemudian kesulitan di kelas atau dalam kehidupan pribadi, gitu ya. Itu adalah beberapa gejala-gejala stres. Nah, gejala stres tadi perlu diwaspadai dan biasanya setiap orang apabila sudah mengalami gejala tadi itu harus sudah mulai bertanya, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi semakin dini penanganannya itu semakin baik ya. Nah, stres itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk juga ya. Nah, ada tipe-tipe stres. Stres itu bisa dikatakan baik apabila menjadikan suatu motivasi bagi diri kita ya, menjadi lebih baik lagi misalnya. Menerima tantangan dari pekerjaan, dari sekolah gitu ya. Tapi akan menjadi buruk apabila sudah menyebabkan kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, misalnya sakit gitu ya, cemas dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ya, bahas mengenai tipe stres. Pertama ada stres baik. Stres tidak hanya dipicu sepenuhnya oleh pengalaman negatif, bahkan pengalaman positif juga bisa membawa stres. Kayak tadi ya, upacara kelulusan, pernikahan, itu adalah tipe stres yang baik. Dalam dosis kecil ini baik untuk sistem imun kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe distress internal. Ini adalah tipe stres yang buruk. Merupakan tipe stres negatif hasil dari pengalaman buruk, ancaman, atau perubahan situasi yang
tidak terduga, tidak nyaman ya. Pada dasarnya tubuh kita menginginkan rasa aman kan. Nah, kalau terjadi tipe stres ini maka terusik ya keamanan kita dan tubuh. Kemudian tubuh pun menjadi mengalami distress ya apabila kita mengalami distress internal ini. Selanjutnya yang ketiga tipe stres yaitu distress akut. Nah, distress akut ini terjadi ketika seseorang mengalami distress yang dipicu oleh peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Sementara stres kronik terjadi ketika seseorang harus menahan stres dalam waktu yang lama. Jadi kedua tipe stres tadi akan memicu timbulnya hiperstres ya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, adanya hipostres ya. Tipe hipostres ini ternyata hari-hari tanpa kekhawatiran dan tantangan juga dapat memicu tipe stres lainnya ya. Stres-stres kecil itu ya. Itu bisa menimbulkan stres ya. Jadi hipostres merupakan ketidakadaan stres tetapi bisa terjadi karena kebosanan yang ekstrim. Seseorang yang mengalami hipostres mungkin merasa tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Jadi karena banyak kekhawatiran, jadi memicu perasaan mau ini itu juga sia-sia karena dia akan selalu merasa stres ya. Jadi hipostres itu terjadi karena keseringan dia menghadapi stres gitu ya, stres-stres kecil gitu ya. Nah selanjutnya eustress. Eustress merupakan stres yang sangat berguna lantaran akan membuat seseorang lebih waspada. Jadi membuat tubuh dan pikiran menjadi siap untuk menghadapi tantangan, bahkan tanpa disadari ya. Misalnya ketika kita menghadapi promosi, kita ingin, ya udah saya harus hadapi ini stres yang akan membuat kita termotivasi untuk memiliki misalnya level jabatan yang lebih tinggi. Jadi saya harus hadapi ini, karena kalau saya bisa menghadapi ini, saya akan naik jabatan gitu, misalnya ya. Itu tipe stres. Baik. Jadi seluruh proses kehidupan adalah proses menyingkapi tantangan stres ya. Itu menurut Stanley Sarnoff ya. Nah, baik, setelah kita melihat berbagai macam stres, penyebab, fisiologi, dan lain sebagainya, sekarang kita mencoba untuk membahas mengenai teknik manajemen stres. Jadi, seseorang biasanya harusnya memiliki coping skill, yaitu cara bagaimana dia menghadapi stres atau tantangan yang muncul dari lingkungannya. Namun terkadang coping skill ini tidak cukup ya, karena stresor itu sangat tinggi misalnya yang kita alami. Sehingga di beberapa kasus untuk mengurangi stres orang akan lari ke alkohol ya misalnya atau obat-obatan terlarang. Walaupun hal ini bukan coping yang adaptif, justru akan menimbulkan stres selanjutnya ya, ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, masalah tersebut mungkin muncul ya karena kurangnya social support atau personal control dan lain sebagainya. Karena copingnya misalnya rendah ya. Sehingga jika copingnya tidak cukup efektif untuk mengatasi stresnya, maka seseorang akan membutuhkan teknik-teknik untuk memanajemen stres ya. Oke. Beberapa teknik yang mungkin dapat membantu untuk memanage stres, terutama secara psikologis, walaupun secara farmakologis memang diperlukan ya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya untuk susah tidur yang memang dia sudah mengarah pada kondisi yang parah, ya harus diberikan resepnya oleh dokter ya, obat tidur dan lain sebagainya. Namun apabila masih bisa ditangani dengan cara-cara non-farmakologis, maka ada beberapa teknik psikologi yang bisa dilakukan ya untuk menghadapi stres. Di antaranya ini saya bahas dulu ya beberapa, nanti kita akan bahas lebih lanjut salah satunya gitu ya.
pertama ada sistematik desensitisasi. Jadi dalam teknik ini klien diminta untuk menjabarkan kecemasannya dari mulai kecemasan yang dia paling cemaskan sampai yang kurang gitu ya. Kondisi-kondisi apa yang menyebabkan dia cemas, kemudian dijabarkan, diajak untuk mengeksplorasi kecemasannya itu gitu ya. Itu dengan teknik sistematik desensitisasi gitu ya. Seperti fobia burung, fobia ular, fobia apalagi ketinggian, fobia sosial atau keramaian. Ya, itu bisa ditangani dengan sistematik desensitisasi ya. Jadi mengurai kecemasannya. Dan kemudian yang kedua ada teknik modeling, yaitu melalui observasi atau social learning. Contohnya dengan menonton film atau observasi terhadap figur atau tokoh tertentu ya. Jadi melihat film misalnya yang sesuai temanya gitu ya, dia ketakutan terhadap sesuatu, nah kita ajak nih nonton film itu. Kemudian yang selanjutnya cognitive restructuring, restrukturisasi kognitif, artinya kita mencari hal-hal yang irasional yang membuat dia berpikir irasional tadi ya, yang menimbulkan kecemasan bagi dia, yang membuat dia stres tadi, kemudian dibantu untuk berpikir lebih rasional lagi gitu ya. Jadi dibantu untuk berpikir lebih rasional lagi, sehingga dengan berpikir lebih rasional akan menurunkan kecemasan dan stresnya tadi. Kemudian ada teknik stabilisasi tertentu ya, teknik stabilisasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir respon-respon stres ya. Kemudian ada relaksasi untuk merilekskan. Relaksasi ada beberapa ya, ada pernapasan, ada otot. Misalnya kalau untuk otot kita untuk menurunkan ketegangan otot ya. Kemudian ada mindfulness ya. Itu semacam relaksasi, relaksasi dan melihat kesadaran pada diri sendiri gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada hipnoterapi ya. Nah ini mungkin beberapa yang sudah kita semua pernah dengar ya. Nanti kita akan bahas beberapa dari ini gitu ya untuk teknik manajemen stres. Baik, tadi kan kita sudah membahas beberapa teknik ya. Nah, kita akan bahas beberapa teknik lagi lebih lanjut. Di sini saya membahas teknik stabilisasi. Salah satunya adalah brain gym ya. Brain gym ini adalah sekumpulan gerakan yang dilakukan untuk menggunakan dan menstimulasi keseluruhan bagian otak atau syaraf. Beberapa gerakan yang dipraktekkan dalam brain gym bisa beberapa macam ya. Saya ambil salah satu misalnya ya. Di sini ada gerakan misalnya kaki dan tangan yang berlawanan ke berbagai arah ya. Kita contohkan tangan dulu ya, misalnya yang tangan kanan begini, tangan kiri begini. Tangan kanan misalnya mengejar tangan kiri gini. Lalu harus diulangi kebalikannya, tangan kiri mengejar tangan kanan, sehingga ininya harus diginiin kan. Nah, gini. Berulang-ulang ya, bisa misalnya 7-8 kali gitu. Bisa memakai musik dan lain sebagainya. Bisa juga beberapa bagian badan lainnya ya, kaki misalnya atau mata juga gitu ya. Itu bisa dipraktekkan sendiri ya di rumah ya. Bisa juga itu dijadikan permainan biasanya di dalam ice
breaking ya. Di dalam seminar kayak gitu-gitu suka ada biasanya. Kemudian berikutnya ada butterfly hug. Ini dikembangkan oleh Lucina Artigas, seorang terapis lapangan. Cara ini dikembangkan pada saat membantu orang yang bertahan hidup di badai Pauline di Acapulco ya. Jadi menjadi salah satu cara yang dilakukan terapis untuk menenangkan seseorang dari kejadian yang membuat trauma ya. Nah, di sini dilakukan adalah dengan cara telapak tangan kanan diarahkan ke pundak bagian kiri dan yang kiri sebaliknya ya. Ini ya, bentar saya praktekkan dulu. Gini. Lalu dilakukan sambil menarik napas dan menghembuskan napas secara perlahan. Menarik napas itu dari mulut dan mengeluarkan dari hidung. Menarik napas dari hidung, maaf ya. Kemudian mengeluarkan dari mulut, ya. Baik. Kemudian pada saat kita menarik dan mengeluarkan napas itu tangan kanan menepuk bergantian dengan tangan kiri, gitu. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu bisa kita lakukan ketika kita misalnya mengalami ketegangan ya. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada teknik relaksasi ya. Adalah teknik yang menjadi dasar dari banyak stabilisasi lainnya. Ya. Teknik relaksasi bisa dengan cara berbaring atau duduk dengan mata yang tertutup gitu ya. Mungkin Anda semua sudah pernah melakukannya ya. Dan relaksasi ini ada dua ya, ada pernapasan dan ada relaksasi otot ya. Untuk relaksasi pernapasan, yang betul itu adalah adanya teknik inhalasi dan ekshalasi atau penarikan oksigen dari mulut dan ekshalasi oksigen dari hidung, ya maaf. Kemudian mengeluarkan dari mulut, ya ekshalasinya tuh. Dengan posisi perut mengembang ketika menarik oksigen melalui hidung, menghirup ya udara dari hidung. Kemudian ditahan sejenak dan mengeluarkan dari mulut atau ekshalasi dari mulut dengan perut yang mengempis. Jadi ketika persis ya bernafasnya itu ketika kita sedang tidur. Ya. Jadi ditarik udaranya lewat hidung dengan posisi perut yang mengembang dan dikeluarkan udaranya melalui mulut dengan posisi perut yang mengempis. Diulangi beberapa kali. Itu teknik relaksasi pernapasan yang tepat ya. Mungkin selama ini kita salah dalam cara teknik bernapasnya, nah perlu dibetulkan seperti itu gitu ya. Selalu tarik dari hidung, keluar dari mulut dan posisi perut ya tadi ya. Oke. Tadi untuk relaksasi pernapasan, nah kita lanjut ke relaksasi otot. Kalau relaksasi otot ini lebih ke kita menegangkan otot-otot dan merilekskannya kembali sehingga kita merasakan sensasi otot yang tegang bagaimana, yang rileks bagaimana ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang menegangkan yang membuat otot-otot kita tegang, kita bisa merilekskannya kembali dengan teknik ini. Nah, misalnya pertama sih misalnya bisa dari bagian kaki dulu, kemudian
ke tangan ya, ke atas gitu ya. Nah, tapi mungkin di sini saya contohkan yang tangan ya. Misalnya pusatkan perhatian ke tangan kiri misalnya. Kepalkan tangan sambil tarik napas yang mendalam ya. Kepalkan tangan. Tegangkan ya si tangan ini sampai ketegangan dirasakan oleh bagian bahu. Ya. Kemudian lemaskan perlahan. Ya, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi dengan cara mengepalkan tangan, ya, kemudian ditegangkan sampai dengan ketegangan dirasakan di bahu dan kemudian lemaskan. Ulangi beberapa kali. Itu ya. Untuk tangan, kaki, ini di sini ada penjelasannya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas semuanya ya. Itu ya untuk contoh relaksasi otot. Selanjutnya ada teknik yang lebih baru lagi yaitu mindfulness. Adalah kualitas kesadaran diri yang diartikan sebagai meningkatnya perhatian dan kesadaran keadaan sadar terjaga atas realitas pengalaman keberadaannya yang terjadi saat-saat ini ya. Jadi semacam proses mengantarkan kualitas perhatian kepada pengalaman di sini dan saat ini tanpa perlu mengelaborasi, tanpa penilaian dan penerimaan akan pikiran, perasaan ataupun sensasi yang muncul dari pusat kesadaran. Sadar terjaga saat ini seperti pengalaman ketika berjalan di pantai, misalnya kita merasakan sensasi ketika kaki mendesak pasir, ketika melihat pemandangan pantai yang indah gitu ya. Kita hanya merasakan saja tanpa perlu menilai sesuatu terjadi di sekitar itu misalnya ya. Jadi kita rasakan aja gitu yang ada di situ gitu tanpa ada penilaian gitu ya. Jadi semua yang dirasakan, dilihat, didengar, reaksi emosi dan pemikiran yang menyertai diperhatikan sebagai peristiwa mental yang muncul dalam arus kesadaran. Keadaan mindfulness ini diartikan bahwa pemikiran dan perasaan merupakan peristiwa mental yang muncul di pikiran tanpa perlu mengidentifikasinya secara berlebihan dan bereaksi secara otomatis ya terhadap stimulus-stimulus yang datang gitu ya. Nah, apabila kita lihat tekniknya mungkin seperti ini ya. Bisa saja kita sambil mendengarkan suatu musik. Saya coba putarkan sambil saya membahas cara teknik ini ya. Baik, sebentar ya, saya cari dulu ini untuk materinya. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan musik sambil saya membahas. Oke. Yang Anda lakukan sekarang dengan mata tertutup hanyalah bersantai. Biarkan segalanya terjadi seperti air mengalir. Biarkan pernapasan terjadi persis seperti yang ingin terjadi pada Anda. Biarkan diri Anda merasakan sensasi apapun yang terjadi untuk menampilkan diri. Dan bahkan memungkinkan pikiran Anda untuk muncul dan hilang dengan sendirinya. Cobalah untuk tidak terjebak dalam pemikiran Anda. Lihatlah pemikiran yang terjadi. Isi pikiran tidak penting. Biarkan saja seperti melihat apapun yang terjadi. Biarkan pikiran untuk datang dan pergi dengan cara yang sama.
Anda dapat menonton mobil berjalan melewati pemikiran Anda. Mereka datang dan pergi semua pada mereka sendiri. Sementara Anda tetap menonton. Oke. Ya, Anda akan terjebak dalam pemikiran Anda. Tetapi ketika Anda lakukan, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Anda lakukan kembali untuk melihat pikiran Anda saja. Ya. Ini bukan tindakan yang tidak diharapkan, melainkan untuk melepaskan pemikiran, melepaskan keterlibatan Anda dengan pikiran Anda. Kunci dalam meditasi kesadaran adalah relaksasi ya. Melepaskan, membiarkan, dan mengamati dengan cara ini, pikiran dapat memperlambat dengan sendirinya dan kemudian Anda akan lebih banyak beristirahat. Dan lebih bisa masuk ke dalam diri Anda, melampaui pemikiran Anda di luar emosi, dan bahkan di luar tubuh fisik Anda. Rilekslah ke dalam sensasi Anda, bukan menjadi sesuatu, tapi karena lebih berpikir tentang perasaan hidup Anda di saat ini. Sensasi Anda yang ada di saat ini di luar nama dan bentuk Anda. Melampaui pemikiran Anda pada saat ini, ada perasaan bahwa Anda ada. Perasaan bahwa eksistensi yang terjadi dan sifat perasaan ini damai tanpa syarat. Esensi dari apa yang Anda lakukan pada saat ini adalah perdamaian. Anda tidak perlu mencari perasaan ini karena semua itu adalah sia-sia ketika Anda melepaskan pemikiran Anda. Jadi, hanya santailah Anda saat ini. Yang perlu Anda lakukan adalah menonton dan tanpa melakukan kontrol dan tanpa konsentrasi dari pemikiran-pemikiran Anda. Oke. Begitu ya kira-kira untuk mindfulness ini ya. Jadi intinya sih kalau dengan mindfulness ini, karena biasanya kan kita kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya sering terjebak pada pemikiran-pemikiran kita ya, sehingga misalnya self-talk gitu ya, pada diri sendiri, saya harus begini, saya harus begitu ketika melihat sesuatu, atau itu harusnya nggak gitu ya, ini harusnya nggak gini ya gitu. Nah, dengan meditasi mindfulness ini dapat sedikit sulit misalnya pada awalnya, namun rahasianya adalah untuk memudahkan meditasi ini ada berkonsultasi dengan orang yang menguasai ya, kemudian bisa tadi kolaborasi, misalnya kita dengan teman bisa atau guru meditasi pakai musik tertentu, yang satu misalnya memberikan intro-intro tertentu, prolog tadi misalnya, mau kondisi di mana gitu ya, di pantai, di pegunungan atau di mana, dan melepaskan emosi-emosi, mengamati kondisi sekitar gitu ya, dengan jadi pengamat saja gitu. Itu lambat laun itu bisa, sehingga lambat laun kita akan bisa membebaskan beban-beban emosi dan pikiran yang kita rasakan ya dengan terapi mindfulness ini gitu ya. Baik, saya pikir materinya sudah saya sampaikan semuanya ya, sampai dengan materi mindfulness ini untuk manajemen stres, referensi bacaan yang bisa kita baca-baca lebih lanjut misalnya ya, ini bisa menjadi acuan. Kemudian
Saya pikir pemaparan tadi mungkin bisa bermanfaat bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep stres, kemudian bagaimana juga cara teknik mengatasi stres ya. Semoga bisa dapat membantu dalam mengatasi permasalahan atau stres yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian mungkin untuk pembahasan kali. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya tutup ya untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.